Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar di bab pertama di matematika minat kelas 12 ini, yaitu limit fungsi trigonometri. Sekarang bentuk umum limit itu gimana sih? Kalian pernah belajar limit aljabar di kelas 11, matematika minat kelas 11. Sekarang kita naik level dari aljabar, kita naik level ke trigonometri ya. Limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Ini adalah bentuk umum dari limit. Terus untuk menyelesaikan limit ada langkah yang perlu kita tempuh. Langkah pertama, kita bisa menggunakan substitusi. Ini akan menghasilkan kemungkinan jawaban, yaitu dua kemungkinan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban kalau kita menggunakan substitusi. Yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan bentuk tentu atau jawaban langsung, atau kita juga bisa menemukan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ini contohnya 0/0, tak hingga, min tak hingga, itu merupakan bentuk tak tentu. Terus kalau kita ketemu 0/0, kita tidak bisa langsung ketemu jawabannya. Otomatis kita lanjutkan pencarian dengan cara yang lain. Ada dua. Yang pertama bisa dengan penyederhanaan, atau yang ketiga dengan menggunakan rumus limit trigonometri. Penyederhanaan ini bisa menggunakan rumus-rumus seperti identitas trigono, bisa menggunakan rumus selisih, jumlah dan selisih trigono, dan lain-lain. Yang pertama, penyelesaian limit trigonometri dengan substitusi. Jadi kalau kita mau menemukan soal terkait dengan limit fungsi trigonometri, pertama kita bisa melakukan dengan substitusi. Kalau hasilnya tentu berarti langsung ketemu jawabannya. Kalau hasilnya bentuk tidak tentu, kita bisa menggunakan yang kedua, yaitu penyederhanaan, atau cara yang ketiga yaitu rumus limit trigonometri. Sekarang kita urai satu-satu. Misal yang pertama, penyelesaian limit trigonometri dengan substitusi. Kita langsung masuk ke contoh. Yang pertama, limit x mendekati pi/2 sin setengah x plus cos x sama dengan, caranya kita cek dengan substitusi. Substitusi berarti memasukkan nilai x ini langsung ke soal. Kita tulis ulang, limit x mendekati pi/2 sin setengah x plus cos x sama dengan sin setengah. Kalau x-nya sudah dimasukkan, kalau nilai x-nya sudah dimasukkan, berarti tulisan limit ini tidak perlu ditulis lagi. Sin setengah x, x-nya diganti setengah, x-nya diganti pi/2 plus cos x, cos pi/2 sin setengah, berarti ini sama saja sin pi/4 plus cos pi/2. Pi di sini yang dimaksud adalah 180 derajat. Sin 180 dibagi 4 yaitu 45 derajat plus cos pi/2 berarti 90 derajat. Sekarang sin 45 derajat berapa?
setengah akar 2 ditambah cos 90. Cos 90 itu 0, berarti jawabannya setengah akar 2. Berarti ini langsung ketemu jawabannya kalau kita masukkan nilai X-nya. Itu yang disebut dengan substitusi langsung selesai. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh kedua. Contoh 2. Limit X mendekati pi per 4 cos X plus sin X per tan X sama dengan, kita selesaikan. Yang pertama kita menggunakan langkah pertama yaitu substitusi. Kita terus ulang soalnya. Pi per 4 cos X plus sin X per tan X. Sekarang kita masukkan nilai X nya langsung ke soal, berarti limitnya nggak usah ditulis lagi. X nya pi per 4 plus sin X nya diubah jadi pi per 4 per tan X nya diubah jadi pi per 4 juga. Sekarang pi per 4 berapa? 180 dibagi 4, 45 derajat, plus sin pi per 4, sin 45 derajat per tan 45 derajat juga. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2 plus sin 45 setengah akar 2 juga per tan 45 itu hasilnya 1. Jadi setengah tambah setengah 1 per 2. Ini jawabannya. Kita lanjut contoh yang ketiga, contoh nomor 3. Limit X mendekati pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Jawab. Kita pertama cek dulu pakai substitusi. Limit X mendekati pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Kita tulis lagi soalnya. Limit X mendekati pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Kita coba pakai substitusi, langsung masukkan nilai X, berarti cos 2 X nya diubah jadi pi per 4 per cos X nya diganti pi per 4 min sin X nya diganti pi per 4 sama dengan cos 180 bagi 4 berarti 45 dikali 2 90 derajat. Terus ini cos 180 bagi 4 45 derajat min sin 45 derajat sama dengan cos 90 itu ketemunya 0 per cos 45 setengah akar 2 min setengah akar 2. Jadi ketemunya 0 per 0. 0 per 0 ini tadi masuk ke bentuk tak tentu. Berarti kalau seperti ini, kalau kita cek pakai substitusi ketemunya bentuk tak tentu, berarti kita harus melanjutkan pakai penyederhanaan atau rumus limit trigonometri. Sekarang kita skip dulu, kita lanjutkan ke yang B. Penyelesaian limit trigonometri dengan penyederhanaan. Kalau kita mau menyelesaikan limit trigonometri dengan penyederhanaan, kita bisa pakai rumus yang ada. Contohnya saya tuliskan di sini ada rumus jumlah dan selisih. Jumlah dan selisih sinus kosinus. Ini rumus yang pertama, masih banyak lagi rumus-rumus yang lain, mungkin bisa dicari sendiri ya. Dilengkapi sin A plus sin B sama dengan 2 sin
plus B per 2 cos A min B per 2, atau sin A min sin B sama dengan 2 cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Ini cos A plus cos B sama dengan 2 cos A plus B per 2 cos A min B per 2, atau cos A min cos B sama dengan 2 sin A plus B per 2 sin A min B per 2. Cara menghafalkan yang mudah. Sayang tambah sayang sama dengan 2 semakin cinta. Sayang dikurangi sayang sama dengan 2 cinta sesaat. Cinta tambah cinta sama dengan 2 cinta cenat-cenat. Cinta dikurangi cinta sama dengan mendua. Ini mendua selingkuh saja. Bisa pakai cara itu untuk menghafalkan, atau pakai cara yang lain juga silakan. Saya akan menuliskan rumus yang kedua, yaitu rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap ini ada sin ataupun cos. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Terus yang kedua, cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Cos 2A itu juga sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Terus saya tambahkan lagi identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Nih. Oke, ini kita simpan dulu untuk menyelesaikan soal-soal nanti terkait dengan limit trigonometri. Kita tadi di soal nomor 3 kita selesai pada 0 per 0. Sekarang kita lanjutkan penyelesaian yang nomor 3. Soalnya saya tulis lagi, limit x mendekati b per 4 cos 2x per cos x min sin x sama dengan tadi kita cek dengan substitusi ketemunya 0 per 0. 0 per 0 itu artinya kita harus melanjutkan dengan cara yang lain. Tadi ada penyederhanaan atau pakai rumus limit trigonometri. Nah, kita coba pakai penyederhanaan menggunakan penyederhanaan. Gampangnya kalau penyederhanaan itu dicoret-coret. Gimana sih sebelum kita mencoret-coret itu, sebelum disederhanakan, berarti kita harus ubah ke bentuk yang lainnya. Cos 2x cos x min sin x. Kita perlu ingat bahwa cos 2x itu tadi sama dengan apa? Di sudut rangkap. Cos 2x, cos 2a atau cos 2x itu sama dengan kita pakai yang ini. Karena di soal ini, di soal nomor 3 ini bawahnya cos sama sin, berarti kita ubah yang bentuk cos 2a tapi yang cos sama sin. Cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x per cos x min sin x. Ini catatannya, ini kita gunakan rumus sudut rangkap. Terus perlu kita ingat lagi kalau cos kuadrat x min sin kuadrat x itu kalau di aljabar itu ada bentuk a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b dikali a min b. Ini juga perlu kita ingat. Kalau seperti itu berarti kita ubah ke bentuk ini ya, a kuadrat min b kuadrat. Ini jadinya cos x plus sin x dikali cos x min sin x.
bawahnya kita tulis cos X min sin X. Sampai sini ada yang sama atas bawah? Ada. Ini cos X min sin X ada atas bawah. Berarti bisa kita coret atau kita sederhanakan. Cos X plus sin X ini adalah jawaban akhirnya. Enggak selesai sampai sini, kita harus selesaikan cos X nya tadi apa? Maaf, ini masih ditulis limit ya, karena X nya belum dimasukkan. Limit X pi per 4, limit X pi per 4. Enggak sampai sini karena kita belum masukkan X nya. Jadi cos X nya kita ganti dengan pi per 4 plus sin pi per 4 sama dengan cos 180 dibagi 4 itu 45 derajat, sin 45 derajat juga, sama dengan cos 45 itu setengah akar 2 plus sin 45 itu berarti setengah akar 2, setengah tambah setengah 1, berarti jawabannya 1 akar 2 atau akar 2 saja. Ini berarti selesai sampai sini. Contoh yang lain. Berarti contoh nomor 4. Contoh nomor 4. Limit X mendekati pi per 2 1 min sin X plus cos kuadrat X sama dengan oke. Sekarang kita coba jawab pakai substitusi dulu. Kita cek bisa nggak sih pakai substitusi. Sekarang kita masukkan aja, ini limit X mendekati pi per 2 1 min sin X per cos kuadrat X sama dengan 1 min sin X nya kita masukkan pi per 2, cos kuadrat X nya kita masukkan pi per 2 sama dengan 1 min pi per 2 itu berarti 180 derajat dibagi 2, 90 derajat per cos kuadrat 90 derajat, berarti 1 min sin 90 berapa? 1 cos 90 0 dikuadratkan, berarti 0 per 0, ketemunya bentuk tak tentu. Berarti kalau kita ketemu tak tentu, kita harus lanjut ke cara yang lain. Kita pakai penyederhanaan. Tulis soalnya 1 min sin X per cos kuadrat X. Sampai sini kita ubah cos X nya dulu. Nih catatan, kita tulis di sini catatan cos X. Kalau identitas trigonometri itu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X, sama ya, atasnya 1 min sin X, bawahnya 1 min sin kuadrat X. Oke, kita tulis, kita masukkan dulu min sin X ini 1 min sin kuadrat X. Sekarang tadi nih kayak nomor 3 itu kan bisa dibuat jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B ya. Berarti ini tak anggap 1 kuadrat sama dengan 1 kan? Bisa kan tak anggap 1 kuadrat biar bisa masuk ke bentuk ini. Oke, itu min sin X per, berarti kita uraikan jadi A plus B A min B, berarti 1 plus sin X sama 1 min sin X. Kita lihat nih, ada yang sama nggak? Atas dan bawah ada yang sama, berarti bisa kita coret atau kita sederhanakan. Sama dengan sisanya masih 1 plus sin X. Maaf, kita kalau belum dimasukkan nilai X nya berarti kita tulis limitnya.
limitnya jangan sampai ketinggalan ya. Limit X pi per 2. Sekarang kalau misalkan kita mau masukkan nilai X baru, limitnya nggak usah ditulis. 1 per 1 plus sin X nya mendekati pi per 2, berarti X nya diganti pi per 2 sama dengan 1 per 1 plus sin 180 dibagi 2 90 derajat. 1 plus 1 plus 90 derajat berapa? Sin 90 itu 1, berarti 1 per 2. Ini adalah jawaban akhirnya. Oh, maaf, nggak kelihatan barusan. Jadi saya ulangi, 1 per 1 plus sin 90. 1 per 1 plus sin 90 itu 1, berarti 1 per 2. Ini jawaban akhir dari soal nomor 4. Si kuat, kita lanjut ya. Nomor 5, limit X mendekati pi per 4 sin X min cos X per 1 min tan X. Coba silahkan kalian bisa coba pakai yang pertama, substitusi dulu. Terus kalau misalkan ketemunya bentuk tentu, berarti substitusi. Kalau ketemunya bentuk tentu, berarti nggak perlu nyari lanjutannya. Tapi kalau misalkan bentuknya tak tentu, berarti kita nyari lanjutannya. Oke, kita coba. Sin 45 derajat min cos 45 derajat per X. Oh, nih. Tak masihkan nih. Saya ulangi ya, biar nggak bingung. Limit X mendekati pi per 4 sin X, berarti ini X nya diganti pi per 4. Pi per 4 berapa sih? 180 bagi 4, berarti 45 derajat. Berarti kita tulisin 45 derajat min cos X, X nya 45 derajat. Masukkan cos 45 derajat per 1 min tan X nya tadi 45 derajat, berarti ini 45 derajat. Sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Terus cos 45 itu sama dengan setengah akar 2 juga. 1 min tan 45 itu 1. Berarti hasilnya 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak bentuk. Berarti kita harus pakai lanjutannya ya. Dan bentuk lanjutannya seperti apa? Silahkan bisa dikerjakan untuk pengayaan kalian. Nanti kalau bingung, nanti kita bahas di kelas di pertemuan depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.